Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Debbie Herniati dengan NIM 1830105010. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar analisis real, yaitu materi barisan konvergen. Nah, sebelumnya apa itu yang dimaksud dengan barisan konvergen? Nah, di sini suatu barisan dikatakan konvergen jika limit batasannya ada. Definisi limit barisan itu sendiri yaitu dimisalkan X sama dengan Xn adalah barisan bilangan real. Suatu bilangan real X dikatakan limit barisan Xn jika untuk setiap epsilon besar 0 terdapat k epsilon elemen n, sedemikian hingga untuk setiap n elemen n dengan n besar sama k epsilon, maka berlaku mutlak dari Sn kurang X kecil dari epsilon. Nah, selanjutnya, jika X adalah limit barisan Xn, maka dikatakan Xn konvergen ke X atau Xn mempunyai limit X. Nah, dalam hal ini dinotasikan dengan limit n menuju hingga Xn sama dengan X, atau limit Xn sama dengan X, atau Xn dipetakan ke X. Selanjutnya yaitu teorema tentang barisan konvergen. Jika barisan Xn dikatakan konvergen, maka Xn mempunyai paling banyak satu limit, artinya limitnya tunggal. Nah, untuk pembuktiannya, andaikan X aksen, X double aksen elemen bilangan real di mana X aksen tidak sama X double aksen, misalkan limit Xn menuju hingga sama dengan X aksen, maka berdasarkan definisi sebelumnya akan diperoleh epsilon besar 0 terdapat K aksen sedemikian hingga mutlak dari Xn dikurang X aksen kecil dari epsilon per 2 untuk setiap n besar sama K aksen. Nah, langkah selanjutnya juga untuk X double aksen juga dimisalkan di mana Xn menuju tak hingga sama dengan X double aksen, maka berdasarkan definisi akan diperoleh sebarang epsilon besar 0 terdapat K double aksen sedemikian hingga mutlak dari Xn dikurang X double aksen akan kecil dari epsilon per 2 untuk setiap n besar sama dari K double aksen. Berikutnya yaitu akan dipilih K maksimal, K aksen, K double aksen, di mana untuk n besar sama K yaitu mutlak dari X aksen dikurang X double aksen akan sama dengan mutlak X aksen dikurang Xn ditambah Xn dikurang X double aksen kecil sama. Nah, ini juga menurut ketaksamaan segitiga akan berlaku, yaitu X aksen dikurang Xn ditambah dengan mutlak Xn dikurang X double aksen akan sama dengan jumlah dari keduanya tadi, yaitu epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Nah, karena untuk setiap epsilon besar sama dengan 0, maka X aksen dikurang X double aksen sama dengan 0, akibatnya X aksen akan sama dengan X double aksen. Hal ini kontradiksi dengan X aksen tidak sama dengan X double aksen. Jadi haruslah X aksen sama dengan X double aksen, atau dengan kata lain limit barisannya tunggal. Teorema berikutnya yaitu jika barisan Xn bilangan real dan X elemen R, maka keempat pernyataan berikut ekivalen. Pertama yaitu barisan Xn konvergen ke X. Kedua yaitu untuk setiap epsilon besar 0 terdapat K epsilon elemen n sedemikian hingga untuk setiap n elemen n dengan n besar sama K epsilon, maka berlaku mutlak dari Xn dikurang X akan kecil dari epsilon. Selanjutnya, untuk setiap epsilon besar 0 terdapat K epsilon elemen n sedemikian hingga untuk setiap n elemen n dengan n besar sama K epsilon, maka berlaku X dikurang epsilon akan kecil dari Xn atau kecil dari X plus epsilon. Selanjutnya terakhir yaitu untuk setiap persekitaran Vsx dari X terdapat K epsilon elemen n sedemikian hingga untuk setiap n besar sama K epsilon berlaku Xn elemen dari Vsx. Nah, pembuktiannya yaitu jika A ke B yaitu jelas berdasarkan definisi. Kemudian dari B ke C yaitu mutlak dari Xn dikurang X kecil dari epsilon juga sama, artinya min epsilon kecil dari Xn dikurang X kecil dari epsilon. Juga sama artinya dengan X dikurang epsilon kecil dari Xn kecil dari X plus epsilon. Nah, selanjutnya dari C ke D yaitu X dikurang epsilon kecil dari Xn kecil dari X plus epsilon sama dengan yaitu Xn elemen dari X kurang epsilon, X plus epsilon, artinya Xn juga elemen Vsx. Nah, terakhir yaitu D ke A yaitu Xn elemen dari Vsx yaitu X dikurang epsilon kecil dari Xn kecil dari X plus epsilon. Jadi juga dengan demikian juga berlaku mutlak dari Xn dikurang X kecil dari epsilon.
Selanjutnya itu contoh soal. Tentukan apakah barisan dari xn sama dengan 2n kuadrat plus 3 per dari n kuadrat plus 1 konvergen atau tidak. Nah, contoh soal tersebut bisa diselesaikan dengan dimana barisan 2n kuadrat tambah 3 per n kuadrat tambah 1 ini bisa ditulis dengan 2n kuadrat tambah 3 per n kuadrat tambah 1 dikali dengan 1 per n kuadrat per 1 per n kuadrat. Nah, sama artinya dengan 2 ditambah 3 per n kuadrat per 1 ditambah 1 per n kuadrat. Nah, seperti yang kita ketahui 2 dan 3 per n kuadrat ini adalah konvergen sehingga pembilangnya itu 2 tambah 3 per n kuadrat juga konvergen. Selanjutnya perhatikan 1 ditambah 1 per n kuadrat. Nah, keduanya itu juga konvergen, akibatnya 1 ditambah 1 per n kuadrat itu juga konvergen. Karena 1 ditambah 1 per n kuadrat tidak sama dengan 0, maka dapat disimpulkan bahwa barisan dari 2n kuadrat tambah 3 per n kuadrat plus 1 adalah barisan yang konvergen. Contoh kedua yaitu tunjukkan bahwa limit dari 1 per n kuadrat sama dengan 0. Nah, langkah awalnya yaitu akan ditunjukkan xn sama dengan 1 per n kuadrat konvergen ke 0, yaitu untuk setiap epsilon besar 0 terdapat k epsilon elemen n, sedemikian hingga untuk n elemen n dengan nk besar sama k epsilon, maka berlaku yaitu 1 per n kuadrat kurang 0 kecil dari epsilon. Langkah selanjutnya yaitu akan dilakukan analisis pendahuluan, yaitu dengan mencari k epsilon elemen n sehingga mutlak dari 1 per n kuadrat kurang 0 kecil epsilon untuk setiap n besar sama k epsilon. Selanjutnya perhatikan mutlak dari 1 per n kuadrat kurang 0 ini sama artinya dengan mutlak 1 per n kuadrat juga akan sama artinya dengan 1 per n kuadrat kecil dari epsilon. Nah, selanjutnya agar pertidaksamaan terpenuhi maka 1 per n kuadrat kecil sama 1 per ks kuadrat kecil dari epsilon. Jadi 1 per ks kuadrat kecil epsilon ini akan sama yaitu 1 per 1 S pangkat setengah kecil dari k epsilon. Jadi untuk k epsilon elemen n yang dipilih adalah 1 per S pangkat setengah kecil dari k epsilon. Langkah selanjutnya yaitu pembuktian, yaitu ambil epsilon besar 0 sebarang, maka 1 per S pangkat setengah besar 0 menurut sifat Archimedes maka terdapat k epsilon elemen n sehingga 1 per 1 S pangkat setengah kecil epsilon atau 1 per ks kuadrat kecil epsilon. Akibatnya untuk setiap n besar sama dari k epsilon akan berlaku mutlak dari 1 per n kuadrat kurang 0 sama dengan mutlak 1 per n kuadrat akan sama artinya 1 per n kuadrat kecil dari epsilon. Nah, setiap epsilon besar 0 ini terdapat k epsilon elemen n sehingga dengan demikian berlaku 1 per n kuadrat kurang 0 kecil epsilon atau limit 1 per n kuadrat sama dengan 0. Jadi dapat disimpulkan bahwa limit dari 1 per n kuadrat ini terbukti sama dengan 0. Sekian dulu penjelasannya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share.